Pukul 23,3 WIB. Agus 28 tahun sedang bersandar di motornya di pinggir jel Panglima Polim, Jakarta Selatan. Badannya sudah terasa lelah setelah bekerja dari pagi hingga malam. Tapi ia masih menahan kantuk karena perlu uang untuk biaya sekolah anaknya yang akan masuk SD tahun depan. Aplikasi ojolnya berbunyi, orderan dari jel Haji Nawi ke Desa Sukamaju, Kabupaten Bogor, jaraknya sekitar 35 km. Biayanya cukup untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya. Meski tahu jalan menuju Bogor pada malam hari sering macet dan ada beberapa titik yang dikenal warga setempat sebagai tempat tidak nyaman, Agus tidak punya pilihan lain. Ia sampai di titik jemput sekitar 10 menit kemudian, di depan rumah kosong yang sudah tidak terawat lama. Berdiri seorang wanita berhijab hitam dengan baju kerja kantoran berwarna biru tua. Rambutnya sedikit kusut, wajahnya pucat karena malam dingin. Dan dia membawa tas kerja kecil. "Permisi Bu, orderan ke Desa Sukamaju ya?" tanya Agus sambil membuka helmnya. "Wah benar Mas. Maaf ya malam sudah begini masih pesen ojol," jawab wanita itu dengan suara lembut. Namanya Siti seperti yang tertera di aplikasi. Saat Siti naik jok belakang, Agus merasakan sedikit getaran di motor. Tapi tidak terlalu mengganggu. Ia menyalakan GPS dan mulai berkendara. Jalanan masih ramai di bagian Jakarta. Tapi setelah keluar tol Jagorawi, setelah melewati Cibubur, langit yang tadinya berawan mulai menjadi sangat gelap. Kabut tipis mulai menyelimuti jalan. Dan lampu jalan beberapa titik mati total. Agus merasa mata mulai berat. Jadi ia menurunkan kecepatan dan membuka musik dengan volume kecil agar tetap terjaga. Sekitar jam 0:15 menit. Ia melihat cermin sisi motor untuk mengecek kondisi belakang. Di cermin, ia melihat Siti masih duduk dengan tegak, tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Bayangan tubuhnya di jalanan yang diterangi lampu motor tidak ada. Agus menggosok cermin dengan lengan jaketnya. Kira-kira karena kabut atau percikan lumpur membuat pandangan buram. "Bu, kamu baik-baik saja kan?" "Jalan agak licin nih," ucap Agus untuk memastikan. "Iya Mas, saya baik-baik saja. Cuma sedikit dingin," jawab Siti dengan suara yang mulai terdengar jauh. Agus lalu berhenti di pom bensin kecil untuk isi bensin dan membeli kopi hangat. Saat ia turun dari motor, ia melihat Siti masih duduk diam di belakang. Ia menawarkan untuk membelikan minuman. Tapi Siti hanya menggeleng perlahan. Saat Agus sedang membayar di kasir, petugas pom bensin mendekatinya dengan wajah sedikit khawatir. "Mas, motornya itu cuma kamu sendiri ya? Kenapa kamu bicara sendiri kayak ada orang di belakang?" Agus langsung kaget dan melihat ke arah motor. Jok belakang kosong. Tas kerja Siti juga tidak ada. Ia langsung mengecek aplikasi. Profil penumpang Siti tidak bisa diakses. Dan riwayat orderan pun menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Kok bisa? Tadi jelas ada orang naik. Gumam Agus dengan tangan yang mulai gemetar. Ia langsung berlari ke motor dan ingin segera pulang. Tapi saat akan menaiki motor, ia merasa ada beban di jok belakang seperti ada orang yang sedang duduk. Ia menoleh. Siti sudah ada di sana lagi, dengan tas kerja yang kembali terlihat di pangkuannya. Agus merasa tubuhnya menggigil, tapi ia tetap melanjutkan perjalanan. Dia takut jika meninggalkan Siti di tempat itu. Setelah berkendara sekitar 15 menit lagi, GPS tiba-tiba mati dan tidak bisa menyala lagi. Ia mencoba menggunakan peta offline. Tapi jalan yang muncul tidak sesuai dengan yang ia kenal. Akhirnya ia masuk ke sebuah desa kecil yang tampak sunyi. Semua rumah sudah mati lampu. Hanya ada satu warung kecil yang masih menyala dengan lampu bohlam kuning. Agus berhenti di sana dan turun dari motor. Kali ini, Siti juga turun dan mengikuti langkahnya. Di warung, seorang pria tua bernama Pak Slamet 65 tahun sedang duduk menyulam topi.
Ia melihat Agus dan Siti dengan wajah yang tidak terlalu terkejut. "Minum apa, Mas?" "Teh hangat aja ya, malam dingin ini," ucap Pak Slamet tanpa menunggu Agus bertanya. Setelah duduk, Agus memberanikan diri untuk bertanya. "Pak, ini desa apa ya? GPS saya mati tiba dan saya tersesat." Pak Slamet melihat ke arah Siti, lalu kembali ke Agus. "Ini desa Sukamaju, Mas." "Tapi kamu datang dari jalan mana ya?" "Jalan yang kamu lewati sudah tidak digunakan lagi sejak 5 tahun yang lalu." Ia melanjutkan cerita sambil menuangkan teh hangat 5 tahun yang lalu. Tepat pada malam Jumat Kliwon, seorang wanita bernama Siti, karyawan di kantor di Jakarta, sedang dalam perjalanan pulang menggunakan ojol. Di jalan yang sekarang sudah ditutup karena longsor. Motor ojolnya terkena tikungan licin dan tergelincir ke jurang. Driver ojolnya selamat dengan luka parah di kaki. Tapi Siti tidak ditemukan sampai sekarang. Hanya tas kerjanya yang ditemukan di pinggir jurang. Setelah itu, beberapa driver ojol bilang pernah menjemput wanita seperti Siti dari Jakarta. Dan selalu dibawa ke desa ini, ucap Pak Slamet pelan. Kita semua tahu dia hanya ingin pulang ke rumahnya yang ada di ujung desa itu. Agus melihat ke arah Siti, yang kini sudah menangis diam-diam. Air matanya jatuh tapi tidak meninggalkan noda di lantai. Pak Slamet menunjukkan arah rumah. "Siti, sebuah rumah kecil dengan pagar bambu yang sudah mulai roboh. Rumahnya kosong sekarang, Mas. Ibunya sudah pindah setelah tidak bisa menerima kehilangan anaknya." Agus berdiri dan menoleh ke Siti. "Bu Siti, saya antar kamu ke rumah ya. Meskipun sudah tidak ada orang di sana." Siti menggangguki dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tidak terdengar. Saat mereka sampai di depan rumah Siti, pintu kayu yang sudah lapuk tiba terbuka sendirian. Siti turun dari motor dan berjalan perlahan ke dalam rumah, sambil seringkali menoleh ke arah Agus untuk mengucapkan terima kasih. Setelah memasuki rumah, cahaya lembut muncul dari dalam dan kemudian menghilang perlahan. Ketika Agus ingin mengecek, pintu rumah sudah tertutup kembali seperti semula. Keesokan paginya, Agus bangun di kontrakan dan merasa seperti hanya bermimpi. Tapi ketika ia memeriksa motornya, ada noda bekas tangan kecil di jok belakang yang tidak bisa dihilangkan meskipun sudah dibersihkan berkali-kali. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan teman sejawat yang pernah menjemput Siti juga. Teman itu bilang setelah mengantar Siti ke rumahnya, dia menemukan surat kecil di jok motornya. Surat yang ditulis Siti untuk ibunya sebelum kecelakaan, berisi kata-kata cinta dan janji untuk selalu merawatnya. Agus akhirnya menyadari bahwa bukan semua yang tidak bisa dilihat oleh mata adalah hal yang harus ditakuti. Terkadang mereka hanya butuh bantuan untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai di dunia ini.